Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia TV Mutiara 99, kali ini saya ingin membahas tentang masalah hubungan suami istri yang dilakukan di saat istri haid dan di saat suci namun sang istri masih belum mandi. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia TV Mutiara 99, untuk menjawab hal ini kita harus tahu apa saja yang diharamkan bagi wanita haid. Di antara yang diharamkan bagi wanita haid adalah melakukan sholat, melakukan puasa, diam di masjid, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, dan termasuk diantaranya adalah melakukan hubungan suami istri. Timbul pertanyaan, bagaimanakah hukumnya melakukan hubungan suami istri tapi menggunakan kondom? Nah, dalam kitab Nihayatuz Zain karya ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Nihayatuz Zain beliau nomor 34, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ya, walladhi yahrumu bil hadatsil akbar salasata asyara syai'an. Perkara yang diharamkan sebab hadas besar, ya, di antaranya hadas besar itu adalah haid, adalah 13. Ya. Sedangkan yang nomor 9 adalah al-watuh, ya, wati, atau melakukan hubungan suami istri, walau bihailin sakhinin, sekalipun menggunakan hail, penghalang yang tebal atau tipis umpamanya seperti kondom. Nah, ini juga tetap haram, ya. Bagaimana kalau sudah suci, ya, tapi belum mandi? Syekh Nawawi menjelaskan pada ibarat berikutnya, walau ba'dan qita'id dami wa qabdal ghusli, dan sekalipun setelah berhentinya darah tapi belum mandi. Ya. Di wanita haid haram dijima, haram disenggama meskipun menggunakan kondom. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang melakukan hubungan intim, ya, kemudian maninya dimasukkan ke dalam vagina, ini kalau ditakdirkan menjadi anak, ya, ini kebanyakan mempunyai penyakit yang namanya judam. Ya. Judam sejenis penyakit kulit yang membusuk lama-kelamaan. Ya. Demikian pula haram menjima wanita dalam keadaan suci, darahnya sudah tidak keluar, tapi belum melakukan mandi besar. Ya. Kenapa haram? Padahal sudah suci.
Dikarenakan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jangan kau dekati istri-istrimu itu hatta yadhurna, sampai istri-istrimu itu melakukan persucian, artinya melakukan mandi, menyucikan dirinya. Akan tetapi apakah ini disepakati oleh ulama? Menjima istri dalam kondisi haid dengan menggunakan penghalang, dengan menggunakan kondom. Dan apakah juga disepakati ulama kalau kondisinya sudah suci tapi belum mandi besar? Menjima istri lagi haid sekalipun menggunakan kondom, baik tebal ataupun sangat halus sekali, ini diijma oleh ulama. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya itu menjelaskan wahwa kabiratun minal amid al-alim bitahrim al-mukhtar yakfuru mustahilluhu idza kana qabla al-inqita'. Melakukan hubungan intim saat istri haid ini termasuk dosa besar bagi orang yang menyengaja tahu bahwasanya sudah haram dan atas kehendaknya sendiri. Bahkan beliau mengatakan yakfuru mustahilluhu, bisa kafir orang yang menganggap ini halal. Jadi ini ijma. Sedemikian ini kalau kondisinya belum suci, artinya darah masih mengalir. Tapi akan tetapi kalau sudah inqita, kalau darah sudah tidak mengalir, artinya istrinya sudah suci, maka di sini terjadi khilaf ulama. Akan tetapi aksarul ahlil ilmi, kebanyakan ulama itu berpendapat haram. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan wa idzan qata'a damuha halalaha qabla al-ghusli shaum. Ketika darah seorang wanita haid itu sudah putus, artinya sudah suci, halalaha qabla al-ghusli shaum, maka halal bagi wanita itu sebelum dia mandi melakukan puasa. Artinya andai kata ada perempuan malam hari sebelum subuh dia darahnya suci, mau mandi dingin, tapi dia niat puasa, maka tidak apa-apa, artinya puasanya sah. Lawat bukan wati, artinya haram mewati. Kalau wati ini jelas haram. Apa dalilnya? Yang saya sebutkan tadi, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kau dekati istri-istrimu itu sampai dia suci, artinya dia mandi. Waqad quri'a bit tasydid wa takhfif. Ada baca yutahhirna. Ada yang baca itu, ada baca yadhurna. Amma qira'atu tasydid fahuwa sharihatun fi ma dzukir. Wa amma takhfif fa in kana al-murad bihi aydan al-ightisal. Kama qala bihi Ibnu Abbas wa jama'atun bi qarinati qouli ta'ala fa idza tatahharna. Lafaz yadhur ini kalau dibaca tasydid yutahhirna, maka sudah jelas ini haram menjima
istrinya sebelum mandi sekalipun darahnya sudah tidak mengalir, artinya sudah suci. Kan tetapi kalau dibaca takhfif tanpa tasydid, yatahurna, ya, maka yang dimaksud juga mandi. Kenapa? Ini didasari atas perkataannya Ibnu Abbas dan ulama banyak. Dikarenakan ada qarinah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa idza tatahharna. Tatahharna. Tetapi ketika mereka sudah bersuci istri-istri kalian itu, maka silahkan lakukan. Nah, itu berarti ada dua keharusan yang bisa menghalalkan suami menjima istrinya setelah haid. Pertama, inqita' dam, darahnya sudah putus. Kedua, harus mandi. Tetapi saya ulangi lagi, ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya cukup mencuci vaginanya, ya, karena vagina yang tidak dicuci setelah haid itu najis. Dicuci, ada yang mengatakan diperbolehkan. Hal ini tertuang juga dalam kitab Fathul Mu'in, kemudian dalam kitabnya hasyiahnya I'anat Talibin dijelaskan khilafan lima bahasahu Al-Allamah Al-Jalal As-Suyuti rahimahullah. Beda pendapat dengan apa yang dibahas oleh orang yang sangat alim sekali, yaitu Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya asalkan darahnya sudah tidak mengalir, maka hukum menjima istri sekalipun belum melakukan mandi besar itu sudah halal. Tetapi kalau masih berdarah, kalau masih belum suci, hukumnya dosa besar bil ijma'. Bahkan sampai-sampai orang yang sudah tahu ini haram dan menghalalkan, maka bisa kufur, artinya bisa murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia TV Mutiara 99. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Jika ada perbedaan, itu memang masalah fikih. Namun jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau kalau bersifat pribadi, silahkan hubungi kami di nomor WA kami yang akan kami tulis atau kami cantumkan di deskripsi. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.